Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, jamaah salat subuh Rumah Allah Masjid Al-Muqarrabin. Mari kita sempurnakan di pagi hari yang penuh berkah ini syukur kita kepada Allah Ta'ala dengan memperbanyak memujinya, mensucikannya atas segala limpahan karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Tentunya nikmat yang terbesar adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Kemudian juga nikmat waktu luang yang kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah. Nikmat sehat yang kita pakai sebagai modal ibadah kepada Allah. Dan juga nikmat ukhuwah, nikmat persaudaraan. Sehingga di pagi hari ini kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, berbaris menghadap Allah bersama-sama dengan ikhwan-ikhwan kita, akhwat-akhwat kita. Mudah-mudahan perkumpulan kita di hari ini adalah gambaran perkumpulan kita kelak di Jannatul Firdaus. Amin ya Allah. Bertemannya kita dengan orang-orang yang saleh juga merupakan gambaran bertemannya kita dengan orang-orang yang saleh di hari akhirat nanti insyaallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan pagi hari ini melanjutkan tadabbur kita, yaitu surat-surat pendek yang ada di Juz Amma. Telah sampai kita kepada surat At-Takwir yang kami beri judul Dahsyatnya Hari Kiamat. Ya, mudah-mudahan setelah kita nanti membaca surat ini, kemudian bersama-sama kita melihat artinya, maksudnya, mudah-mudahan ini akan menambah keimanan kita, memperkuat keyakinan kita, dan kemudian pada akhirnya memperbaiki amaliyah kita sebagai bekal untuk kita menuju akhirat nanti. Karena yang paling cerdas di antara kita adalah orang-orang yang mengetahui dan meyakini akan datangnya hari kiamat, kemudian dia mempersiapkan diri untuk menghadapinya dengan amal soleh yang terbaik. Siapa mereka? Insya Allah itulah kita-kita ya. Mari kita awali dengan sama-sama membaca surat At-Takwir. Yang sudah hafal mudah-mudahan jadi murojaah. Yang belum hafal silahkan dibaca, mudah-mudahan semakin hafal dan bisa menjadi bahan untuk bacaan salat kita. Mari Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita baca dulu surat At-Takwir bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal isyaru uttilat wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu sujjirat
وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله إلا أن يشاء الله رب العالمين. Shadaqallahul Azim. Itulah surat At-Takwir, hadirin rahimakumullah. Yang artinya apabila matahari digulung dan apabila bintang-bintang berjatuhan dan apabila gunung-gunung dihancurkan dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan dan apabila lautan dipanaskan dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh mereka dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya karena dosa apa dia dibunuh, dan apabila lembaran-lembaran catatan amal telah dibuka lebar-lebar, dan apabila langit dilenyapkan, dan apabila neraka jahanam dinyalakan, dan apabila surga didekatkan, setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya. Aku bersumpah demi bintang-bintang yang beredar dan terbenam, demi malam apabila telah larut, dan demi subuh apabila fajar telah menyingsing. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, yaitu Jibril, yang memiliki kekuatan, memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah yang memiliki arsy, yang di sana di alam malaikat ditaati dan dipercaya. Dan temanmu yaitu Muhammad itu bukanlah orang yang gila, dan sungguh dia Muhammad telah melihat Jibril di ufuk yang terang, dan dia Muhammad bukanlah seorang yang kikir untuk menerangkan yang gaib. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan setan yang terkutuk. Maka kemanakah kamu akan pergi?
Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam, yaitu bagi siapa di antara kamu yang menghendaki menempuh jalan yang lurus, dan kamu tidak menghendaki atau menempuh jalan itu kecuali dikehendaki Allah, Tuhan seluruh alam. Masya Allah. Hadirin rahimakumullah, baru saja kita baca bersama-sama kumpulan ayat-ayat Allah yang terangkum di dalam surat At-Takwir. Surat At-Takwir ini diturunkan di kota Mekah, setidaknya memiliki dua sasaran penting setelah kita mempelajari surat At-Takwir. Yang pertama adalah tentang dahsyatnya hari kiamat yang merupakan pembuka keimanan. Yang kedua adalah keyakinan akan kebenaran dan pemeliharaan Al-Quran sebagai petunjuk kepada jalan yang lurus. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana yang kita ketahui, Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu diutus kepada satu kaum yang telah begitu lama menyimpang dari kebenaran. Dulunya mereka adalah pemeluk agama Ibrahim, Ismail. Namun dengan beriringnya waktu, muncullah orang-orang yang kemudian menyelewengkan agama tersebut. Sehingga dari sanalah kemudian kita diajarkan oleh guru-guru kita tentang bagaimana orang-orang Quraisy, orang-orang Arab jahiliyah itu kemudian beralih dari mengesahkan Allah kepada syirik, menyekutukan Allah. Namun sebagian di antara mereka tidak merasa mereka itu sedang menyembah selain Allah. Kalau dikonfrontir kepada mereka, mereka selalu menyatakan bahwa kami tidak menyembah yang lain, kami menyembah Allah. Adapun patung-patung, berhala-berhala yang kami sembah ini hanyalah alat agar kami bisa lebih dekat kepada Allah. Visualisasi ketuhanan, sehingga dengan demikian lebih nyata gitu. Nah, justru karena inilah hadirin rahimakumullah, Islam ini turun untuk membersihkan agama yang hanif, yaitu agama Islam, dari segala bentuk kekeliruan, penyimpangan, dan syirik. Jadi kadang-kadang di dalam masyarakat sekarang banyak sekali potensi-potensi syirik, di mana kita kemudian menjadikan mohon maaf, di antara Allah dengan kita itu seolah-olah ada penghalang. Oleh karena itu Nabi Muhammad kemudian diturunkan oleh Allah untuk mengajak mereka kembali kepada tauhid, kepada mengesahkan Allah. Namun sayang, karena memang berjalannya waktu, karat-karat kemusyrikan ini sudah terlalu kuat di dalam jiwa mereka. Bahkan sebagian di antara mereka, kalau katakanlah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail mengajarkan tentang adanya hari kiamat, sebagian di antara mereka kemudian sudah kehilangan kepercayaan itu. Banyak ungkapan-ungkapan mereka yang menyatakan atau menyaksikan tentang adanya hari kiamat. Apakah nanti
setelah kami jadi tulang belulang itu kami akan dihidupkan kembali, bagaimana bisa? Gitu kan. Padahal kata Allah itu mudah. Ya, orang Allah menciptakan Adam dari tiada, ya. Kalau Allah menghendaki sesuatu, idza arada syai'an fayaqul kun fayakun. Jadi, maka jadi. Ya, nggak seperti kita. Ya, gimana nih? Jadi nggak jadi. Ya, kalau manusia gitu kadang-kadang. Ya, besok pagi olahraga yuk. Jadi gitu. Tungguin di lapangan nggak ada. Ya, ayo jalan-jalan, ayo jalan-jalan. Gimana? Malam-malam dia telepon masih jadi. Subuh-subuh jadi nggak ada. Ya, jadi hadirin rahimakumullah, kalau manusia sebagai ciptaan Allah, tadi di ujung ayat, apa yang dia kehendakinya bergantung kepada kehendak Allah. Sementara Allah itu independen, dia kehendaknya tidak bergantung dengan kehendak siapapun. Baik, hadirin rahimakumullah, karena karat-karat itulah seringkali saya sampaikan bahwa kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat-surat yang seperti ini untuk membongkar itu semua, menggetarkan jiwa-jiwa mereka semua. Makanya susunan kata-katanya begitu luar biasa, puitis, ya, tetapi sekaligus mengerikan. Puitis karena orang Arab saat itu tradisi tradisi puisi, syair, prosanya begitu kuat, sangat mengagungkan keindahan bahasa. Jadi dari aspek itu sudah kena, di sisi lain dari aspek makna juga maknanya dahsyat. Ya, sehingga ini dimaksudkan apa? Dimaksudkan supaya membongkar, ya, kejumudan jiwa-jiwa yang tadinya sudah begitu rusak. Sehingga gambaran paling indah adalah saat misalnya Umar bin Khattab masuk Islam. Memang hidayah itu milik Allah, akan tetapi kalau kita lihat peristiwanya, kita melihat bagaimana seorang Umar bin Khattab, seorang yang begitu ganas saat itu, yang begitu gagah, yang ingin membunuh Rasulullah, berubah 180 derajat saat dia benar-benar mendengarkan ayat-ayat Allah. Toha. Ya. Dan tidaklah aku menurunkan Al-Quran ini untuk menjadi beban, jadi berat buat kalian. Mendengar itu Umar langsung luluh hatinya, masuk Islam. Demikian pula dengan sahabat-sahabat yang lain. Ya. Namun lagi-lagi kekafiran adalah bentuk perilaku manusia untuk menutupi. Kita juga dengar cerita dari guru-guru kita bahwasannya banyak di antara, ya, orang kafir Quraisy suka dengan sembunyi-sembunyi mendengarkan ayat-ayat Quran dibacakan karena memang menarik bagi mereka. Termasuk Abu Jahal. Karena Abu Jahal terkenal sebagai orang yang sangat cerdas, sehingga ya kalaulah itu, dan itu bukan, ya, itu kalaulah dari sisi katakanlah ilmu pengetahuan, dari sisi literasi, Al-Quran ini tak tertandingi, sehingga Abu Jahal bertanya-tanya ini apa gitu. Jadi ada di dalam hatinya. Makanya disebutnya orang-orang seperti ini orang-orang kafir, orang-orang yang menutupi. Dia tahu ini benar, tapi dia tutupi hatinya, dia tidak mau terima. Ya. Nah, hadirin rahimakumullah, masuk kepada ayat yang pertama, Allah Ta'ala berfirman, idza samsu kuwirat, dan apabila matahari digulung. Ya, di dalam tafsir dikatakan dilipat dan kemudian
kehilangan cahayanya. Ya, kita tidak bisa membayangkan matahari yang jaraknya 150 juta kilometer dari bumi itu kemudian dilipat oleh Allah Ta'ala dan kemudian kehilangan cahayanya. Ini satu fenomena yang luar biasa. Adapun manusia kehilangan cahaya matahari sebentar saja kita sudah kelimpungan. Dan kita tahu bahwasannya matahari itu adalah sumber energi utama di bumi. Yang apabila itu hilang, hilang pula lah kekuatan kita di muka bumi. Dan ini akan terjadi di hari kiamat itu. Matahari akan Allah gulung dan kemudian dia akan kehilangan sinarnya. Ya, akan kehilangan sinarnya. Ya, sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis Bukhari dikatakan matahari dan bulan dilipat pada hari kiamat. Ya, matahari dan bulan akan dilipat seolah-olah orang dagang gitu beberes, ini udah selesai, ya, ini waktunya kiamat, selesai sudah, Masya Allah. Ya, nah. Lalu bagaimana sains kemudian melihat ini? Ini yang luar biasa. Disampaikan 1400 atau 1500 tahun yang silam, akan tetapi kemudian para peneliti kemudian menemukan bahwasannya sesungguhnya matahari sebagai bintang itu ternyata memiliki umur. Dan rata-rata umurnya itu adalah 10 miliar tahun. Sehingga matahari yang sekarang ini sebenarnya sudah tua, sudah separuh jalan. Tinggal sebentar lagi, dia kemudian akan padam. Kenapa padam? Karena di dalam matahari itu terjadi proses pembakaran. Ya, terjadi proses pembakaran yang terus-menerus. Nah nanti di hari kiamat, kalau secara ilmiahnya, bahan bakarnya habis. Hidrogen, segala macam itu akan habis. Dan kemudian pelan-pelan matahari itu akan mengembang. Ini kata ilmu. Jadi kita bisa lihat juga mengembang, kemudian dia akan memakan ya yang di bawahnya termasuk bumi. Ya. Kemudian setelah itu ya nanti dikatakan dalam sebuah penelitian matahari akan mengalami ekspansi dan kemudian lautan di bumi akan menguap, ya. Dan kemudian dalam beberapa juta tahun kemudian matahari akan mulai memakan sisa-sisa batuan bumi. Ya. Nah, bagaimana ini terjadi? Yang kita tahu kalau memang hitungan waktu yang ada sekarang ya kayaknya masih lama. Tetapi ketika misalnya kiamat tiba, dong hari itu kan sesungguhnya waktu sudah berhenti. Sudah beda dimensi ruang dan waktunya. Jadi sesuatu yang kemudian terkesan lama di hari ini, di hari kiamat ke sana itu ya bisa berubah secara drastis. Ya. Kemudian selain matahari yang digulung, hadirin rahimakumullah, bintang-bintang juga berjatuhan di hari kiamat itu. Bintang-bintang itu kemudian berjatuhan, menukik dia jatuh ke bumi. Dalam beberapa laporan, ya bintang yang terbesar itu pernah jatuh, beratnya sebenarnya kecil, tapi beratnya itu 50 ton, ya 50 ton. Padahal ukurannya kecil, sekitar 7 meter persegi, tapi berat luar biasa. Ya. Nah ini ketika bintang-bintang itu kemudian Allah jatuhkan ke bumi, kita bisa membayangkan meteor itu, hadirin rahimakumullah, ya kita ketimpa batu kecil aja, jangankan batu, kita lagi duduk
di bawah pohon mangga, pohon mangganya jatuh, mohon maaf, buah mangganya jatuh menimpa kepala kita. Kagetnya kita pasti luar biasa. Apalagi ini meteor. Ya, kalau secara ilmiah dikatakan kan ketika matahari ekspansi itu kemudian ya yang namanya pelindung kita, atmosfer ini kemudian akan hilang. Dan tatkala itulah kemudian kita akan ditimpa, ya bumi ini akan ditimpa dengan bebatuan meteorit tersebut. Bintang-bintang yang sudah tua, yang sudah tinggal menjadi batu itu akan meluncur dan kemudian akan menimpa bumi. Apalagi yang terjadi pada saat itu, dikatakan wa idzal jibalu suyirat, dan apabila gunung-gunung itu dihancurkan. Ya. Menurut para ulama, ya prosesnya adalah bahwa gunung-gunung itu pertama kali akan dicabut ya dari pasaknya. Ya, gunung itu pasak tapi seolah dicabut, sebagai pakunya dicabut, kemudian dia akan melayang, berterbangan dan hancur. Ya, wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Gunung yang begitu gagah, gunung yang begitu megah, itu kemudian oleh Allah dengan mudah diangkat dan kemudian dihancurkan seperti bulu-bulu yang berterbangan. Hadirin pernah dengar cerita bagaimana misalnya kemarin Gunung Merapi meletus, ya betapa mengerikannya. Itu baru debu-debunya dan kerikil karena dia sifatnya eruptif. Belum lagi kalau misalnya dia mengeluarkan bebatuan. Nanti itu bukan seperti itu. Nanti itu benar-benar hancur seperti bulu-bulu yang berterbangan. Wajar kalau kemudian tidak akan lagi menyisakan satu makhluk hidup pun di atas muka bumi ini. Taruhlah meteor tidak usah, cukup gunung, habis juga kita. Ya, cukup gunung. Tetapi hari kiamat, hadirin rahimakumullah, adalah kehancuran total. Kehancuran total. Semua ciptaan-ciptaan Allah akan hancur. Manusia, jin akan binasa. Ya. Nah, kemudian yang luar biasa, begitu dahsyatnya kejadian tersebut, Allah jelaskan kemudian dikatakan wa idzal isyaru utilat. Dan ketika unta-unta yang bunting itu ditinggalkan begitu saja tanpa penggembala atau tanpa pemelihara. Allah memberi gambaran ini, hadirin rahimakumullah, karena rupanya dalam tradisi, wallahu alam sekarang, tetapi dalam tradisi Arab saat itu, unta yang bunting itu merupakan salah satu semacam kekayaan yang sangat utama bagi mereka. Ditunggu-tunggu karena mereka ingin menantikan kelahiran daripada anaknya. Dan kita tahu unta adalah satu-satunya hewan yang paling tangguh di padang pasir sana. Allah mendesain unta itu untuk sanggup hidup di padang pasir. Dari desain makanya unta itu kan bulu matanya lentik ya, panjang dan lentik. Itu bermanfaat untuk menahan mata mereka dari terpaan sinar dan juga dari terpaan debu-debu atau badai pasir. Ya. Kemudian mereka punya cadangan air di tubuh mereka. Mereka sanggup berjalan tanpa minum berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Ya. Sehingga ini merupakan salah satu moda yang paling
dihargai oleh bangsa Arab itu, apalagi dia bunting. Saya hampir punya, ya seperti kalau kita mungkin punya Ferrari hari ini, Ferrarinya beranak gitu. Pasti kita kalau Ferrari bisa beranak ya kita tungguin, gitu kan. Mobil kita Innova yang kita cintai mau beranak ya kita tungguin. Kita tungguin betul. Nah, itu sudah jadi tradisi. Tetapi pada hari kiamat itu tidak berlaku. Orang-orang itu nggak peduli lagi dengan itu. Karena ini terlalu dahsyat. Terlalu berat untuk diterima oleh jiwa-jiwa manusia. Sehingga kemudian ya unta-unta itu dilupakan. Ya, mereka kemudian berlarian tak tentu arah. Sebagaimana di dalam surat Al-Qari'ah dikatakan seperti laron-laron ya yang berterbangan. Manusia itu seperti itu. Ke sana salah, ke sini salah. Ya, seperti laron-laron yang berterbangan. Satu sama lain mengatakan, malah apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Seolah-olah ini belum diberitakan kepada mereka. Nah, selanjutnya hadirin rahimakumullah, Allah Ta'ala berfirman, wa idzal wuhushu husyirat. Ya. Dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan, ya, di dalam tafsir dikatakan Allah ingin memberikan kesan kepada orang-orang yang kafir itu, ya, bahwa pada hari itu, ya, jangankan binatang jinak, ya, binatang jinak juga binatang yang diternak, kadang-kadang ngumpulinnya kan susah. Bapak dan Ibu mungkin pernah lihat video bagaimana para penggembala itu, pemilik ranch misalnya, kuda-kuda yang diternakan itu juga tidak mudah. Sapi ya kan tidak mudah, namanya juga binatang, hewan. Tetapi kata Allah, pada hari kiamat aku akan mengumpulkan semuanya. Untuk apa semua ini Allah sampaikan? Untuk menggedor jiwa-jiwa yang sudah lama sekali mengabaikan Allah. Jiwa-jiwa yang seolah-olah mengatakan Allah tidak bisa memberikan sesuatu kepada kita kecuali kalau melalui Uzza, Lata, Manat, Hubal dan lain-lainnya. Padahal kata Allah, wa ana aqrabu min hablil warid. Saya ini lebih dekat dari urat nadi kalian. Ya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau mereka nanya tentang aku ini dekat. Mintalah. Nggak perlu juga kemudian minta kepada berhala-berhala itu. Ya, dengan argumen supaya lebih nyata, supaya lebih dekat kepada Allah, gitu kan. Nah, hadirin rahimakumullah, terkait binatang-binatang yang dikumpulkan ini adalah sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-An'am, dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat seperti kamu juga. Tiadalah kami alpakan sesuatu pun dalam Alkitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dikumpulkan. Artinya yang dikumpulkan bukan hanya kita, tetapi semua binatang-binatang. Dalam tafsir dikatakan mereka akan dikumpulkan, kemudian akan dihadirkan juga kisos kepada mereka. Mungkin ada binatang yang zalim kepada satu sama lain, kisos akan dihadirkan. Atau mungkin juga kita manusia pernah berbuat zalim kepada binatang-binatang itu, akan dihadirkan kisos kepada mereka. Ya, mereka yang zalim kepada para binatang, setelah itu kemudian mereka akan dimusnahkan. Tinggallah menyisakan kita para manusia, ya, yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita terhadap makhluk Allah tersebut. Oleh karena itu salah satu pelajarannya juga, hadirin rahimakumullah, maka kita harus sayang kepada binatang-binatang ini.
ada kucing jangan ditendang, ya. Kadang-kadang kan kita mah iseng, ya. Ada burung, ya, iseng jangan ditembak. Makanya wallahu alam, ya, terkait hukumnya saya bukan ahli fikih, tapi kan ada yang namanya hobi berburu misalnya, ya, bukan untuk dikonsumsi, sekedar untuk melatih ketepatan menembak, gitu kan. Diburu bukan untuk dikonsumsi, cuman untuk kelangenan, cuman untuk apa namanya, memuaskan hobi kita. Nah, ini kita harus siap-siap, karena dalam pelajaran yang sebelumnya saya sempat sampaikan bahwa semua yang kita lakukan di dunia ini, besar atau kecil, pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Di dunia mah enak, kita bisa berkelit, tapi problemnya nanti di akhirat. Kita tembak seekor kijang, itu perkaranya panjang di akhirat. Nah, ini yang kita ngeri. Yang kedua, juga dalam ibadah-ibadah yang melibatkan hewan, seperti kurban, maka harus dipenuhi syariatnya. Ya, ini luar biasa Islam ini makanya. Ya, jadi kalau kita lihat ayat ini, kita jadi tahu bahwa kenapa kemudian Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, legakanlah sembelihanmu. Siapa di antara bapak, ya, yang dipukul dan merasa lega? Ada nggak? Kita nih dipukul, gimana caranya dipukul supaya lega? Kasih tahu dulu, gitu kan? Puntennya dari tenggel, gitu kan? Pak, mau saya pukul. Kira-kira setelah dipukul kita lega nggak? Nggak lega juga kan? Tapi itulah syariat Islam. Kemudian Rasulullah menyampaikan di dalam hadis itu, legakanlah sembelihanmu. Oleh karena itu, pakailah jika kalian menyembelih, gunakanlah alat sembelihan yang sangat tajam. Jangan menyiksa mereka. Kenapa? Rasulullah sayang. Takutnya nanti jadi masalah nanti di akhirat. Nah, kita pengelola DKM tentu juga bagus untuk terus, ya, memberikan edukasi kepada jagal-jagal ketika misalnya kita mengadakan kurban, agar benar-benar ini bisa dilaksanakan sesuai dengan syariat, ya. Jadi kalau untuk motong, ya jangan coba-coba lah gitu, ya, ininya gitu kan, usahakan yang sudah pro gitu, sehingga tapi ada juga yang bagus ini tapi nggak berdoa misalnya kan, itu juga tidak pas. Jadi kita usahakan baik secara teknis maupun juga adab-adab doa dan lainnya, penyembelihannya bisa berjalan dengan baik sesuai dengan tuntunan syariah. Nah, kami lanjutkan. Kemudian ya, jadi sekali lagi, jadi semua akan dikumpulkan dan kemudian setelah mereka dihadirkan kisos atas mereka, kemudian mereka akan dimusnahkan dan tinggal manusia nanti yang akan, dan jin yang akan menerima pengadilan dari Allah Ta'ala, ya. Nah, di ayat berikutnya Allah Ta'ala berfirman, wa idal biharu sujirat, dan apabila lautan dinyalakan. Di dalam tafsir dikatakan bagaimana lautan ini dinyalakan, dikatakan ada 3 tahapan. Jadi nanti seluruh air itu, baik yang ada di daratan maupun yang ada di lautan, di sungai dan di danau-danau, itu semua akan dikumpulkan. Entahlah, mungkin ke laut, semua berkumpul semua di situ. Dan setelah berkumpul di situ, kemudian itu akan dipanaskan. Setelah dipanaskan, kemudian itu akan menguap. Maka habislah. Yang kita bayangkan kalau bumi, ya, sudah nggak ada gunung-gunungnya, disebutkan bahwa nanti setelah gunung, bukit dan lain-lain itu dihancurkan, bumi itu kan rata. Airnya misalnya ngumpul di sana, maka kita
akan mendapatkan satu pemandangan di mana bumi itu nanti setelah hancur memang akan menjadi padang yang sangat lapang, di mana nanti manusia semua akan dalam penciptaannya kembali nanti akan ada muncul yang namanya padang mahsyar, tempat di mana manusia akan berdiri menghadap Allah Ta'ala. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang kemudian dimuliakan oleh Allah di hari kiamat, ya, dihindarkan dari berbagai ketakutan-ketakutan, ya. Kemudian di ayat yang ketujuh, wa idzan nufusu zuwijat, dan kemudian ketika ruh-ruh itu dipertemukan dengan jasadnya masing-masing, ya. Terkait dengan ini ada beberapa penafsiran. Tafsiran yang paling populer adalah ruh-ruh itu kemudian akan disatukan lagi dengan jasadnya. Dan inilah yang kemudian nanti mereka akan berbaris di padang mahsyar. Tapi ada juga para mufassirin yang menyampaikan bahwasannya dikumpulkan itu bersama teman sejawatnya. Jadi kalau bapak-bapak rajin hadir misalnya di Al-Muqarrabin, sepanjang hayatnya banyak berkumpul di sini, nah kita akan kumpul lagi nanti di sana bersama dengan gengnya. Oh, ini geng Muqarrabin, gitu. Tergantung kecintaan kita, siapa yang kita cintai. Kita akan dikumpulkan dengan orang-orang yang kita cintai. Mereka yang suka mabok-mabokan, senang kongkow-kongkow di sana, ya mereka juga akan kumpul, dihadirkan di akhirat itu bersama dengan teman-teman sejawatnya itu. Ya, orang kafir dengan orang yang kafir, orang munafik dengan orang munafik. Jadi kadang-kadang kalau lagi ada acara-acara gathering gitu ya, misalnya suka dibagi-bagi, oke, gitu kan, yang senior di sini, yang muda di sini, ibu-ibu di sana, yang gadis di sini dikumpul. Itu nanti kita akan mengalami kejadian seperti itu bersama dengan orang-orang yang kita cintai, biasa pergauli. Yang senang dengan halaqah Quran akan bergabung dengan mereka yang cinta Quran. Yang senang dengan tahajudnya mungkin juga nanti akan kumpul dengan para ahli tahajud. Bergantung amal masing-masing. Dan tafsir yang ketiga adalah terkait dengan ayat ini, adalah bahwa kita akan dikumpulkan atau dipertemukan dengan bidadari, ya, bidadari. Wallahu alam mana yang paling benar, tapi tafsir yang pertama itu merupakan tafsir yang paling populer, yaitu di mana ruh kemudian akan disatukan dengan jasad. Kemudian hadirin rahimakumullah, Allah berfirman di ayat yang ke-8, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya atas dosa apa kemudian mereka dibunuh. Ayat ini mungkin sepintas tidak relevan di hari ini karena tradisi ini seolah-olah tidak ada. Walaupun sesungguhnya ada dalam bentuk-bentuk yang lain. Nah, Islam hadirin rahimakumullah, terutama ini kepada para ibu-ibu, bahwasannya Islam yang hadir itu tidak sebagaimana yang dipotretkan oleh para Islamofobia atau musuh-musuh Islam yang menganggap bahwa Islam itu kemudian mengekang, memenjarakan wanita dengan syariat-syariat yang dibuat oleh kaum pria. Tidak demikian. Untuk memahami bagaimana kedudukan wanita, kita harus tahu dulu bagaimana kedudukan wanita sebelum Islam itu datang.
Dengan itu kemudian para wanita, para ibu-ibu akan tahu betapa Islam telah memuliakan mereka. Allah memberikan gambaran yang paling ekstrim dulu, bahwasannya orang Arab jahiliyah, sebagian di antara mereka itu, sebagian, nah ini juga jadi pelajaran khusus, sebagian di antara suku-suku itu ada yang terbiasa kalau anak perempuannya lahir, kalau anak itu terlahir dan dia perempuan, mereka akan menguburnya hidup-hidup. Dalam tafsir dikatakan bahwa hal ini disebabkan karena pernah terjadi di kaum itu, ya, anak perempuan pemimpin mereka itu tertawan oleh musuh, dan kemudian musuhnya minta tebusan. Ketika tebusan dihadirkan, ternyata anak perempuannya nggak mau, karena jatuh cinta dengan pemuda yang ada di kaum musuhnya, dan ini menghina. Sehingga salah satu alasan mereka membunuh itu adalah karena terhina dengan kejadian tersebut, ya. Yang kedua juga karena mereka takut miskin. Kenapa mereka bunuh? Mereka takut miskin. Makanya Allah langsung mengatakan kepada mereka, dan janganlah kalian membunuh jiwa dikarenakan kalian takut jatuh miskin. Untuk yang kedua ini ada Pak. Hari ini kita sedang mengalami problem itu. Coba perhatikan, banyak anak-anak muda hari ini yang enggan untuk menikah. Saya karena banyak teman-teman gitu yang punya anak-anak gadis, suka nanya, Ustaz, ada nggak anak muda yang soleh yang mau sama ini saya, putri saya gitu. Di sisi lain saya juga punya banyak kenalan anak-anak muda. Ternyata mereka ketakutan. Mungkin nggak seperti bapak-bapak dulu. Ya, kalaupun kekurangan bonek lah. Allah punya Allah gitu, nikah gitu kan. Tetapi hari ini kita dihadapkan pada situasi di mana banyak anak-anak laki-laki, walaupun dia sudah bekerja, ya, sudah punya penghasilan, tapi dia merasa ketakutan. Belum lagi ada influencer yang mempopulerkan, disebutnya child free, ya, berumah tangga tapi bebas anak. Yang ada juga kan harusnya bebas bebas polusi, ya, atau car free day, bebas mobil. Ini anak, seolah-olah anak itu hanya semata-mata beban. Padahal Allah sudah janji, aku yang akan memberikan rizkinya. Gitu. Dalam sejarah manusia, kecuali terjadi pandemi atau apa gitu, tidak pernah ada orang yang misalnya sampai benar-benar kemudian, atau peperangan dahsyat, tidak pernah manusia itu kemudian tidak mampu sebenarnya untuk memberikan makan kepada anaknya. Pasti ada alasannya, ya. Jumlahnya sangat sedikit, tidak harus sampai kepada kita kemudian berazam, saya nggak mau punya anak karena takut tidak sanggup mendidiknya. Alasannya bagus-bagus, daripada nggak bisa ngedidik, mendingan nggak usah punya anak, ya. Dan kemudian negara-negara seperti Jepang dan Korea mulai menuai hasilnya. Mereka sekarang kehilangan SDM, ya. SDM-nya diimpor dari sini. Sayangnya juga ini juga sonhoreng juga diimpor dari sini. Ternyata di sananya bikin huru hara juga orang Jepang sampai ampun-ampun gitu kan. Jadi ada dua periode, ya, orang-orang Indonesia yang ke Jepang itu, yang periode zaman Pak Harto mungkin sampai Pak SBY itu, yang di sana itu memang untuk para pelajar dan lain-lain. Tapi kalau sekarang itu memang para operator yang kemudian itu jadi problem sosial juga di sana. Nah, hadirin rahimakumullah,
Dari keadaan dibunuh ini kemudian Allah tingkatkan menjadi haram hukumnya membunuh anak-anak yang tidak berdosa. Kaum wanita kemudian ditingkatkan lagi dari yang tadinya sebagai properti, barang milik, sehingga kalau seorang ayah kemudian punya beberapa istri, kemudian si ayah meninggal, ini anak laki-lakinya boleh menahan ya untuk tidak menikah, supaya apa, si ibunya kemudian bisa diwarisi, dijual atau dan seterusnya. Ini luar biasa ya, dari tidak punya hak waris kemudian jadi punya hak waris. Ini kan peningkatan yang luar biasa, ini yang tidak dilihat. Dari yang dulunya menjadi properti kemudian menjadi manusia yang sesungguhnya. Allah sebutkan bahwasannya ya kaum yang beriman itu baik laki-laki dan perempuan itu semua mendapatkan pahala yang sama di sisi Allah. Agama mana? Ya. Agama mana yang mengajarkan ini? Barat baru mengakui perempuan itu baru di abad ke-18. Kita 14 abad yang silam sudah mengakuinya. Nah inilah hadirin rahimakumullah gambaran tentang dahsyatnya hari kiamat, dan kemudian nanti diakhiri bahwasannya di hari itu kita akan diperlihatkan atas apa yang kita kerjakan. Setelah digoncang-goncang dengan kedahsyatan hari kiamat itu, kemudian Allah ancam, nanti kalian akan diperlihatkan terhadap apa yang kalian kerjakan. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Alimat nafsum ma akhdarat. Jadi apa yang kalian kerjakan di muka bumi, nanti kalian akan melihatnya. Nah inilah tazkirah dari Allah kepada kita. Mudah-mudahan kehadiran kita di masjid ini kian menguatkan persiapan kita menuju kepada keabadian dengan persiapan yang sesungguhnya dan sebaik-baiknya, sehingga setelah Allah kumpulkan kita di masjid yang Allah berkahi ini, Allah kumpulkan juga kita dalam keadaan selamat kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang bisa kami sampaikan, yang benar dari Allah, yang keliru dari kami. Mudah-mudahan Allah mengampuni. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.